Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Hikmah Fauziah SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 2 Lewo Baru, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, sekaligus sebagai mahasiswi PPG PAI dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 2 Lewo Baru di kelas 4 dengan materi menghargai keragaman sebagai sunatullah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di kelas yang kita cintai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita mulai, coba ibu mau minta semuanya dirapikan dulu tempat duduknya masing-masing. Sudah siap? Coba anak-anak semuanya, siapa di sini yang tahu siapa temannya yang hari ini tidak sekolah? Kira-kira kenapa hari ini tidak sekolah adiknya? Diberikan kesehatan, ya. Baik semuanya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, supaya ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh KM. Silakan KM maju ke depan. Siap. Siap. Nah, coba anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar semuanya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Siapa yang masih ingat tepuk semangatnya? Masih ingat semuanya? Masih. Yuk, yang semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. Hebat. Sudah semangat semuanya? Baik, sebelum kita masuk pada materi yang baru, coba di sini ibu mau tahu dulu, siapa yang masih ingat apa materi yang sudah ibu sampaikan pada minggu yang kemarin? Tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Terus, minggu yang kemarin ibu sudah menerangkan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang masih ingat apa isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat? Tentang penciptaan manusia yang berbeda-beda. Betul, tentang penciptaan manusia yang berbeda-beda. Nah, berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini, masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin ya. Tapi sebelumnya, coba di sini ibu mau tahu dulu, anak-anak, apakah semuanya di kelas ini memiliki jenis kelamin yang sama atau tidak? Iya. Coba ibu mau tanya sama Fadil. Fadil jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Sementara Alia apa? Perempuan. Alia, Fadil dan juga Alia memiliki jenis kelamin yang berbeda. Lalu, apakah di sini semuanya memiliki
wajah yang sama tidak? Tidak. Itu artinya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Nah sekarang coba ibu mau tahu mengapa kira-kira Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda? Untuk saling mengenali satu sama lain. Betul. Manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda untuk saling mengenali satu sama lain. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang menghargai keberagaman sebagai sunatullah. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini ada 3. Yang pertama, anak-anak semuanya diharapkan dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, anak-anak semuanya diharapkan dapat memiliki rasa toleransi yang tinggi menghadapi berbagai keragaman. Dan yang ketiga, anak-anak semuanya diharapkan dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan keragaman. Baik, sekarang kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Sebelum ibu bahas, coba lihat ke sini anak-anak semuanya. Ibu mempunyai sebuah video yang berhubungan dengan keragaman. Silahkan anak-anak perhatikan semuanya. Nah, coba anak-anak, dari video yang sudah kalian saksikan tadi, ibu ingin tahu nih, kira-kira siapa di sini yang bisa memaparkan? Dari video yang ditayangkan tadi menceritakan tentang apa? Cuma siapa yang bisa? Silakan Adida. Video yang ditayangkan menceritakan tentang berbagai keragaman yang ada di antara manusia. Bagus. Video yang tadi kalian sudah saksikan itu menceritakan tentang berbagai keragaman yang ada di antara manusia. Keragaman yang ada di negara kita, di Indonesia. Nah, berhubungan dengan keragaman, coba siapa di sini yang bisa menyebutkan apa yang disebut dengan keragaman tersebut? Siapa yang bisa? Silakan Alia. Keragaman adalah adanya perbedaan di antara manusia, seperti perbedaan agama, suku bangsa, budaya, dan lain-lain. Bagus. Keragaman itu adalah berbagai perbedaan yang ada di antara manusia. Contohnya seperti apa? Perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, bahasa, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang coba siapa di sini yang tahu kira-kira kapan terjadinya keragaman sebagai sunatullah itu terjadi? Siapa yang bisa? Silakan kita. Keragaman menjadi sunatullah saat Allah menciptakan Adam dan Hawa. Betul. Keragaman itu awal mulanya terjadi semenjak Allah menciptakan Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Ingat, Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam itu berjenis kelamin laki-laki. Lalu Allah menciptakan Siti Hawa. Siti Hawa berjenis kelamin apa? Perempuan. Maka di sanalah mulai terjadinya keragaman, perbedaan yang diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang coba siapa di sini yang tahu kira-kira di mana saja terjadinya keragaman itu terjadi? Silakan Mila. Keragaman terjadi di seluruh dunia dan dimanapun kita berada bersama.
Betul, keragaman itu tidak hanya terjadi di negara kita saja, tetapi keragaman juga terjadi di seluruh dunia. Maka kita sebagai manusia sudah selayaknya harus saling menerima, saling menghargai berbagai keragaman yang kita miliki. Nah, sekarang coba berkaitan dengan keragaman tersebut. Siapa di sini yang tahu mengapa kira-kira kita harus menghargai keragaman tersebut? Siapa yang bisa? Silakan Alika. Kita harus saling menghargai keragaman karena tidak ada perbedaan di sisi Allah selain ketakwaan. Bagus. Kita sebagai manusia harus saling menghargai keragaman tersebut. Karena ingat, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya perbedaan. Ya, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Yang membedakannya di sisi Allah hanyalah derajat ketakwaannya saja. Selanjutnya sekarang kira-kira bagaimana caranya kita menghadapi keragaman tersebut? Siapa yang bisa? Silakan Alia. Iya, cara menghargai keragaman tersebut adalah dengan saling menghormati satu sama lainnya. Ingat ya, sesama umat manusia meskipun kita berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, tetapi tetap harus saling menghormati. Dan yang terakhir, coba di sini siapa yang tahu apa saja contoh sikap yang dapat kita tunjukkan dalam menghadapi keragaman? Silakan Fadil. Contoh sikap keragaman adalah dengan toleransi, dengan memberikan kebebasan kepada orang lain. Betul. Jadi contoh sikap keragaman yang dapat kita tunjukkan ialah dengan cara toleransi. Kita boleh memberikan kebebasan kepada orang lain. Misalkan ada orang yang berbeda agama, umat Islam dan umat Kristen. Umat Islam biasanya beribadah setiap hari. Di mana tempatnya? Di masjid. Sementara kalau umat Kristen biasanya mereka beribadah pada hari Minggu di mana? Gereja. Maka kita silakan saling memberikan kebebasan masing-masing. Nah, coba nih anak-anak semuanya, berkaitan dengan berbagai hal keragaman tersebut, di sini ibu punya sebuah kasus, sebuah permasalahan yang biasanya sering terjadi yang berhubungan dengan keragaman. Misalkan begini, seperti ini. Dalam sebuah masyarakat, ya, dalam sebuah masyarakat ada sekelompok orang yang sering terjadi konflik. Kira-kira coba ibu mau minta nanti anak-anak semuanya diskusikan, cari apa faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Dan yang kedua, silakan anak-anak cari apa solusinya, bagaimana caranya agar mereka hidup rukun kembali. Nah, silakan anak-anak nanti diskusikan faktor penyebab dan solusi yang dapat diberikan dengan cara berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Di sini ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, di sini semuanya. Di sini ibu sudah mempunyai sebuah LKPD. Silahkan anak-anak semuanya diskusikan mengenai masalah yang tadi ibu sudah sampaikan dengan cara berdiskusi di kelompok masing-masing dan cari solusinya seperti apa. Silakan berembuk semuanya ya. Yuk, silakan diskusikan. Silakan diskusikan tentang masalah yang terjadi, faktor penyebabnya apa, dan solusinya bagaimana. Baik semuanya, selesai? Nah, siap. Kalau sudah selesai semuanya, silakan sekarang presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Mulai dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
Kelompok 1 menyimpulkan bahwa faktor penyebab dari konflik tersebut adalah karena banyaknya perbedaan di antara masyarakat tersebut, dan solusi yang ditawarkan adalah untuk saling menghormati dan saling menghargai. Coba kira-kira dari teman-teman semuanya ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang silakan untuk presentasi kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Menurut kami, penyebab terjadinya konflik adalah karena kurangnya rasa toleransi. Adapun cara untuk membuat mereka rukun kembali adalah dengan memberikan kebebasan untuk saling menghormati perbedaan. Iya, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi itu faktor penyebabnya ialah karena tidak adanya rasa toleransi. Maka solusi yang ditawarkan ialah dengan memberikan kebebasan kepada setiap umat manusia. Terima kasih kelompok 2, duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Sekarang silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3. Menurut kami, penyebab terjadinya konflik adalah karena tidak adanya rasa persaudaraan di antara mereka. Adapun cara menyelesaikannya adalah dengan memupuk rasa persaudaraan yang tinggi. Iya, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 3, menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi karena tidak adanya rasa persaudaraan, dan solusi yang ditawarkan adalah untuk memupuk rasa persaudaraan di antara masyarakat. Terima kasih kelompok 3, duduk kembali ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, penyebab terjadi konflik tersebut adalah karena tidak adanya rasa solidaritas. Adapun cara agar mereka rukun kembali adalah dengan memupuk rasa saling menyayangi. Iya, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 4 berpendapat bahwa konflik yang terjadi itu karena tidak adanya rasa solidaritas. Maka solusi yang ditawarkan adalah untuk saling memupuk rasa persaudaraan dan penuh kasih sayang. Terima kasih kelompok 4, duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Nah, itu kira-kira anak-anak semuanya hasil dari presentasi yang sudah kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Sekarang untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kalian mengenai materi hari ini, di sini Ibu sudah mempunyai latihan soal yang dapat kalian kerjakan masing-masing. Silakan kalian isi sesuai dengan soal yang diberikan masing-masing, tidak bekerja sama. Silakan ya. Siap, dikerjakan masing-masing ya. Menjawab pertanyaan sesuai dengan soal yang telah diberikan. Tidak bekerja sama. Selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan kembali soal yang sudah kalian jawab tadi. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah pada hari ini semuanya sudah selesai berdiskusi, sudah selesai memaparkan materi dan juga presentasi serta mengerjakan soal. Coba anak-anak
dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa pelajaran penting yang bisa kita ambil pada materi hari ini? Menceritakan tentang apa saja? Tentang keragaman yang ada di Indonesia. Tentang berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja keragaman tersebut? Keragaman agama, budaya, suku bangsa, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana cara kita menghadapi berbagai keragaman tersebut? Dengan cara apa? Dengan cara sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, itu pelajaran yang dapat kita ambil pada hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang keragaman tersebut, anak-anak, marilah kita jaga berbagai perbedaan yang ada di antara kita, karena ingat, keragaman itu adalah merupakan sebuah ketentuan yang sudah Allah berikan kepada manusia, dan kita sebagai manusia harus mau menerima semua keragaman tersebut, karena keragaman itu merupakan sunatullah. Dan ingat, keragaman tersebut bukan untuk dijadikan sebagai bahan perpecahan, tetapi justru keragaman tersebut menjadikan kita saling menyayangi dan saling menghormati, memupuk rasa persaudaraan di antara manusia. Ingat, perbedaan tersebut merupakan sunatullah dan merupakan bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada setiap manusia, atau yang disebut dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini. Adapun tugas yang Ibu berikan sebagai PR atau pekerjaan rumah, silahkan ditulis. Untuk PR-nya, coba kalian tuliskan pengalaman kalian dalam menghadapi berbagai keragaman yang ada di sekitar rumah. Tuliskan pengalaman kalian menghadapi berbagai keragaman yang ada di sekitar rumah. Selesai? Iya, baik. Itu nanti bisa kalian kumpulkan minggu depan sesuai dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada minggu depan, ya. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah pada hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kalian, tidak hanya hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.